Gunung Merbabu terletak di dalam wilayah Kabupaten Magelang, lereng barat, Kabupaten Boyolali, lereng timur dan selatan, serta Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, lereng utara. Gunung dengan tipe strato ini terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat menawan. Gunung ini mempunyai kawasan-kawasan hutan yang permai, di antaranya hutan Dipterocarpatas, hutan montane, dan hutan Trichaceous. Tinggi Gunung Merbabu 3145 meter di atas permukaan air laut. Di balik keindahan Gunung Merbabu, ternyata menyimpan cerita keangkeran yang pernah dialami beberapa pendaki atau penduduk sekitar. Mitos-mitos yang berkembang barangkali tidak semua orang pernah mengalaminya, tetapi makhluk-makhluk gaib ini besar kemungkinan memang ada. Toh, Tuhan di lain hal menciptakan makhluk selain manusia di alam dunia ini. Apa saja keangkeran-keangkeran di Gunung Merbabu, Anda mungkin ingin mengetahuinya. Keangkeran-keangkeran Gunung Merbabu diulas dari catatan-catatan misteri situs merbabu.com, 5 di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Macan Merbabu. Ini tentu bukan sembarang macan, melainkan konon macan gaib. Macan itu disebut macan loreng, kadang mengaum tidak terlihat. Kebenaran macan loreng ini gaib atau nyata masih perlu dibuktikan karena sebagian besar masyarakat sekitar mengatakan Gunung Merbabu sudah tidak ada lagi macan. Akan tetapi, pada tanggal 16 November 2008, dikabarkan ada seorang wanita tewas dengan bekas terkaman dan gigitan yang diduga oleh macan. Kejadiannya di kawasan hutan Suroloyo, Dukuh Krembyungan, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, keangkeran tentang macan ini barangkali sobat travelers boleh berpandangan ilmiah, dengan menganggap keberadaan habitat macan loreng Gunung Merbabu masih ada. 2. Watu Gubuk. Keangkeran watu gubuk sudah familiar di mata pendaki. Ya, batu tertumpuk menyerupai gua kecil di jalur tekelan ini konon menjadi pintu masuk kerajaan gaib di Gunung Merbabu. Di situ, baca, watu gubuk, sering katanya digunakan untuk bertapa dengan berbagai kepentingan dan ritual. Para pendaki biasanya menggunakan watu gubuk untuk berteduh bila mana ada hujan, angin besar atau badai gunung. Meskipun ruang di dalam watu gubuk sempit, terlihat hanya cukup untuk satu orang masuk, tapi tanpa terduga dapat dimasuki lebih dari satu orang. Ini membuat tidak masuk akal dan dipercayai penjaga kerajaan gaib telah merestui manusia memasuki alam mereka. Di lain pihak, penjaga kerajaan bisa menolak kehadiran manusia memasuki pintu gerbang mereka, sehingga tidak semua orang termasuk peziarah dapat merasakan kehadiran makhluk gaib di tempat tersebut. 3. Setan minta gendong. Wah, kalau cewek cakep minta gendong, yang laki-laki pasti tidak bakal menolak ya, tak gendong kemana-mana. Kayak lagunya Mbah Surip, hehe. Tapi, kalau setan, makhluk halus, minta gendong bagaimana ya sobat travelers? Lari kencang mungkin. Di Gunung Merbabu kebetulan ada keangkeran setan minta gendong loh. Konon, di pasar setan, dikenal pasar Dieng Gunung Merbabu, sering ada setan yang minta gendong kepada pendaki. Si makhluk halus itu duduk di atas tas pendaki minta diantar ke puncak gunung. Otomatis, pendaki yang kena setan gendong ini akan merasa semakin berat beban di punggung dan pundaknya. Biasanya setan minta gendong ini memilih pendaki yang suka mengeluh. Hayo, siapa yang mendaki gunung suka menggerutu dan mengeluh, hehe. Lanjutnya, aroma wewangian yang menyengat akan terasa ketika setan gendong ini hadir di pasar setan Gunung Merbabu. 4. Makhluk tinggi besar. Makhluk gaib yang satu ini banyak dikenal dengan sebutan genderuwo. Di Gunung Merbabu menurut mitos yang beredar di penduduk dan pendaki, makhluk tinggi hitam sampai kulit-kulitnya konon sering menampakkan diri saat malam hari. Seorang pendaki melihat sosok tersebut di pos bayangan II Jalur Cuntel. Entahlah sejarah keberadaan makhluk itu, yang pasti sobat travelers yang hobi mendaki gunung dan kebetulan memilih Gunung Merbabu, patut berhati-hati, jaga kelestarian sekitar, jangan sembrono, jangan berkata kotor, dan hormati makhluk lain. 5. Kerajaan di puncak gunung.
Keangkeran dari Gunung Merbabu terkait keberadaan kerajaan gaib ini memang banyak dipercayai masyarakat sekitar. Tak jarang peziarah atau pendaki sering menemukan atau mendapatkan benda-benda antik seperti keris. Konon, sudah sejak lama ketika dinasti Mataram berkuasa, Gunung Merbabu digunakan sebagai pusat pemerintahan, tepatnya di puncak Genteng Songo. Tokoh termasyhur dari kerajaan itu adalah Ratu Dewi Retnawasih. Tempat yang sering dikunjunginya saat ke Gunung Merbabu adalah Taman Keputaran. Taman ini punya 9 mata air, sekarang dikenal dengan Umbul Songo. Pasukan prajurit dari kerajaan terdiri dari 2 pasukan, masing-masing memakai seragam merah dan hijau. Mitosnya siapapun yang menyerupai warna seragam pasukan merah akan diusir, sebaliknya akan diterima oleh pasukan seragam warna hijau. Dari itu, pendaki disarankan tidak memakai pakaian warna merah atau hijau tatkala mendaki Gunung Merbabu. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kesurupan, kesasar, dan lainnya. Kerajaan gaib itu masih memiliki sarana dan prasarana seperti alun-alun, pintu gerbang, jalan, pasar dan lainnya. Alun-alun kerajaan gaib Gunung Merbabu konon terdapat di pos Ivel Lempong Sampan. Oke. Itulah kelima keangkeran di Gunung Merbabu. Sobat Travelers boleh percaya dan tidak. Yang terpenting, pelajaran yang bisa diambil dari keberadaan gaib itu, dimanapun kita berada termasuk di gunung, kita wajib menjaga sopan santun, hormat kepada alam dan makhluk sekitar, tidak membuat kerusakan, dan setia menjaga kelestarian. Semoga tulisan ini bermanfaat. Teruslah mendaki dan temukan kebebasan. For Soul and for Life. Baca juga, tidur berkualitas di Taman Suci, Bali mencoba eksklusif di The Square Surabaya, pilihan tepat di Semarang, Hotel Pandanaran.